Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Syarif Muhammad Ramadan, lalu ada Tasbiatul Qolbi Ajara, Sri Pujianti Nurrahma, Tazkia Aulia Rahma, dan juga Sipa Padia. Kami di sini akan memaparkan materi tentang tasdik dalam ilmu mantik. Langsung aja untuk mempersingkat waktu ke pembahasan yang pertama yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syarif Muhammad Ramadan akan memaparkan pengertian tasdik. Tasdik adalah mengetahui hubungan antara kedua mufrad atau tasawur, atau memberi atas suatu hakikat dengan menetapkan sesuatu padanya, atau membandingkan kedua tasawur, memberi hukum atas keduanya dengan jelas, sesuai, atau bertentangan. Contohnya, apabila ada orang yang mengatakan bahwa Gunung Bromo itu lunak, seperti agar-agar atau lembut seperti roti, pasti pikiran kita akan menolak dan menyangkalnya. Tidak bisa, Gunung Bromo itu tidaklah lunak atau lembut, melainkan keras seperti gunung-gunung yang lainnya. Jika pemahaman terhadap objek tersebut tidak memerlukan pemikiran mendalam, atau pengertian dengan mudah dapat dicapai tidak memerlukan pemahaman yang mendalam, atau pengertiannya dengan mudah dapat dicapai, disebut tasawur badawi. Sebaliknya, jika pemahaman itu memerlukan pemikiran yang mendalam, disebut tasawur nazari. Sama halnya dengan kata tasawur, kata tasdik adalah bentuk masdar dari kata kerja sodako yusadiku isodiku, yang berarti membenarkan. Tasdik secara kebahasaan bisa diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Pengertian singkatnya, kalau tasawur itu hanya sekedar gambaran, maka tasdik itu ialah tasawur yang disertai hukum, baik secara negatif maupun secara afirmatif. Dalam tasdik ini ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, maudu atau mahkum, mahkum alaih atau subjek. Yang kedua, mahmul atau mahkum bih, predikat. Yang ketiga, al-nisbah atau al-hukmiyah, yaitu keterkaitan antara atribut dan subjek. Yang keempat, al-hukum atau penghukuman. Jadi intinya tasdik itu ialah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang disertai penghukuman, baik secara negatif ataupun secara afirmatif. Atau seperti yang saya singgung di atas, tadi ialah pembenaran dan penerimaan kita terhadap suatu proposisi atau qadiyah, baik secara yakin dan pasti maupun hanya sekedar sangkaan atau azon. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang macam-macam tasdik. Tasdik dibagi menjadi 2 cabang, yaitu al-tasdik al-daruri dan al-tasdik al-nadari. Definisi mengenai 2 cabang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, al-tasdik al-daruri adalah bentuk tasdik yang tidak membutuhkan proses berpikir atau penalaran yang mendalam dalam memutuskan atau menghukumi suatu hal dengan benar atau salah. Tasdik ini bersifat apodiktik. Contohnya yaitu, 2 hal yang bertentangan itu tidak akan pernah berkumpul. Matahari terbit di sebelah timur, angka 1 adalah setengah dari angka 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, langit itu ada di atas, dan contoh lainnya. Yang kedua yaitu al-tasdik al-nadari, adalah bentuk tasdik yang membutuhkan terhadap adanya proses berpikir atau penalaran yang mendalam dalam memutuskan atau menghukumi suatu hal tersebut, baik berupa pembenaran atau penyangkalan. Tasdik ini bersifat spekulatif. Contohnya yaitu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alam ini diciptakan dari ketiadaan. Allah itu maha kekal. Indonesia adalah negara maju, dan contoh lainnya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan bentuk daruri atau nadari memiliki ragam manfaat yang sangat berguna dalam membantu pemahaman kita terhadap suatu hal. Dalam syariat Islam, hukum Islam juga ada yang bersifat al-hukum al-daruri dan al-hukum al-nadari. Apabila terdapat seseorang yang menyelisihi atau menolak hukum Islam yang bersifat daruri, maka ia akan dihukumi menjadi kafir. Tetapi status kafir tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang menyelisihi hukum Islam yang bersifat nadari.
Hukum Islam mengenai keharaman khamar itu bersifat daruri. Hal ini dikarenakan adanya nas yang bersifat qat'i al-subut, yaitu berupa Al-Quran mengenai keharaman khamar tersebut. Maka seyogianya umat Islam secara otomatis akan menghukumi khamar itu haram. Namun apabila terdapat orang yang mengatakan khamar itu haram, maka ia akan mendapat status kafir, karena sama halnya ia menyelisihi Al-Quran. Kemudian apabila seseorang yang menyelisihi hukum yang bersifat nadariyah, maka ia tidak akan kena status kafir. Misalnya yaitu apabila terdapat orang yang mengatakan bahwa jual beli secara kredit atau bai al-inah itu tidak haram. Orang tersebut tidak akan terkena status kafir karena hukum jual beli secara kredit itu masuk kategori fikih yang bersifat zonni. Selain itu, para ulama fikih juga berbeda pendapat mengenai hukum jual beli dengan sistem tersebut. Kesimpulannya yaitu tasawur adalah penggambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman, sedangkan tasdik adalah tasawur yang disertai penghukuman. Terima kasih. C. Konsep tasdik menurut Al-Razi. Di atas telah dikemukakan bahwa tasdik itu terdiri dari 4 unsur, yakni madhu, mahmul, al-nisbah, al-hukumiyah, dan al-hukum. Menurut Fakhr al-Din al-Razi W606 Hijriyah, keempat unsur tersebut merupakan bagian syater yang tak terpisahkan dari tasdik. Artinya, jika salah satu keempat unsur itu hilang, maka suatu frase tidak bisa menghasilkan tasdik. Sama halnya seperti sholat yang tak dipenuhi salah satu rukunnya. Sholat yang tak memenuhi salah satu rukunnya jelas tidak sah, karena masing-masing dari rukun sholat itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Begitu juga halnya dengan tasdik yang tak memenuhi keempat unsur di atas. Konsep tasdik menurut Al-Razi ini berbeda dengan konsep tasdik yang dipahami oleh Al-Hukmah, para filsuf. Kelompok kedua ini memiliki konsep yang simpel, basit. Bagi mereka, tasdik itu ialah hukum, yakni unsur keempat dari 4 unsur-unsur sudah penulis sebutkan tadi. Jika kita merujuk pada contoh kalimat di atas, maka tasdik dalam kalimat tersebut ialah pemastian atau pembenaran kita bahwa Islam itu indah. Sementara 3 unsur lainnya, yakni madhu, mahmul, al-nisbah, al-hukumiyah, itu hanya sebagai syarat saja. Artinya, kalau salah satu unsur dari yang 3 itu hilang, maka dalam mazhab kedua ini ia masih mungkin menghasilkan tasdik, tapi tidak sempurna alias cacat, fasid. Sama halnya seperti sholat yang tak memenuhi syarat. Wudhu itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jika Anda sholat tanpa wudhu, maka sholat Anda tidak sah. Tapi apakah sholat yang Anda lakukan itu bukan sholat? Itu tetap sholat, tapi hukum sholat itu tidak sah. Begitu juga halnya dengan konsep tasdik memenuhi al-hukmah. Ini jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, bisa saja ia dikatakan tasdik, tapi tasdiknya tidak sempurna. Kesimpulannya, Al-Razi berpandangan bahwa keempat unsur di atas adalah rukun atau bagian yang tak terpisahkan dari tasdik. Sementara para filsuf memandang kendati demikian, baik Ar-Razi maupun para filsuf sepakat bahwa tasdik yang sempurna itu harus memenuhi keempat unsur tadi, yakni madhu, mahmul, al-nisbah, al-hukumiyah, al-hukum, dan al-hukum. Tasawur dan tasdik ini termasuk 2 konsep kunci yang akan mengantarkan kita pada 2 poros pembahasan utama dalam ilmu mantik klasik, yakni takrif, definisi, dan kias silogisme. 2 konsep kunci ini akan disusul dengan konsep-konsep lainnya. Insya Allah akan diulas pada bagian yang mendatang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu, tasdik adalah pemahaman akan suatu makna yang muncul dalam pikiran manusia disertai dengan penyandaran hukum yang mengikat pemahaman tersebut.
baik berupa pembenaran maupun berupa penyangkalan. Tasdik juga bisa dikatakan bahwa tasdik merupakan bentuk pemahaman yang mendalam karena sudah adanya keputusan hukum terhadap hasil atau proses berpikir di masa tasawur. Oleh karena itu, pemahaman seseorang tidak akan mencapai derajat tasdik jika belum melakukan tasawur, dan ini tidak berlaku sebaliknya. Di dalam tasdik ada 4 unsur, yaitu maudu atau mafhum bih, yang artinya objek. Yang kedua, mahmul atau mahkum alaih, yang artinya predikat atau atribut. Dan yang ketiga, al-nisbah al-hukmiyah, keterkaitan antara atribut dengan subjek. Dan yang keempat yaitu al-hukum atau hukum, yang artinya penghukuman. Tasdik juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tasdik daruri yang bersifat apodiktif atau tidak memerlukan pemikiran. Contoh, dua hal yang bertentangan itu tidak akan pernah berkumpul, atau matahari itu terbit dari sebelah timur. Yang kedua yaitu tasdik nazari yang artinya bersifat spekulatif atau membutuhkan penalaran. Contohnya, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, atau alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Sekian dari saya.